Rahman. Saya Uli Handayani. Saya Maulida Aljaha. Kami dari kelompok 5 ingin mewawancarai rekan kami Menggunakan tema motivasi dalam memulai bisnis. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sekarang aku udah sama temen aku nih, pebisnis muda kita. Boleh dengan siapa namanya? Saya Alena. Oke, kakak Alena. Kalau boleh tahu, kakak jualan apa sih? Saya jualan makanan-makanan yang murah dan terjangkau aja sih kak, kayak basreng, rice Thai tea gitu. Gitu. Terus apa yang bikin kamu yakin buat mulai usaha itu? Kan pernah ragu nggak sih waktu mulai? Gitu. Kalau ragu sih nggak pernah ya kak, karena saya udah dapat dukungan dari orang terdekat saya. Terus selain itu saya juga percaya untuk menyajikan makanan yang paling berkualitas dengan harga yang terjangkau. Wow, punya support system. Waktu pertama kali buka usaha, pernah nggak sih ngerasa kayak, oh ternyata bisnis tuh nggak semudah itu ya? Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Saya pernah sih. Terus menurut saya itu wajar juga ya dirasakan untuk setiap pengusaha. Awalnya saya pikir berjualan itu hal yang mudah, kayak tinggal menjual dan membeli gitu. Tapi setelah saya merasakan banyak hal yang di luar dugaan saya gitu. Modalnya juga harus banyak. Salah satunya modal ya. Iya. Kayak kalau kakak nih punya cara sendiri nggak sih buat ngeliat peluang biar produk kakak tuh nggak sama kayak orang lain? Kalau saya sih biasanya pakai selera pribadi saya, terus tren pasar sama daya beli mahasiswa. Jadi kayak saya suka buah mangga nih, jadi saya buat jadi mango jelly, mango sabun gitu. Oh iya. Jadi dikreasiin gitu ya? Iya. Oke. Pernah nggak ngalamin titik dimana kakak tuh pengen banget nyerah? Kalau pernah, gimana cara ngadepinnya biar bisa bangkit lagi? Saya pernah ngerasain itu ketika awal-awal jualan, karena jualan saya kurang laku, entah mungkin cara saya promosinya kurang atau gimana gitu. Tapi dari situ saya cari penyebabnya kenapa nih jualan saya nggak laku. Apa karena promosinya kurang atau selera mereka yang berbeda atau gimana? Oh, introspeksi dan evaluasi ya teman-teman. Oke. Terus menurut kakak nih penting nggak sih ngikutin tren terus? Apa kita tuh mending fokus sama ciri khas dari produk kita sendiri gitu? Kalau menurut saya, keduanya penting sih. Fokus ke ciri khas sendiri itu kan suatu kewajiban ketika kita menjual produk, tapi kita juga harus tetap mengikuti tren pasar supaya bisnis kita bisa tetap berjalan. Oke. Apa arti sukses buat kakak selain dari uang dan omset? Nah, kalau menurut saya, arti sukses itu selain uang dan omset tentu saja loyalitas pelanggan dan kepuasan pelanggan nih. Karena pelanggan yang puas itu akan kembali membeli produk kita lagi. Kayak loyalitas ya. Jadi biar usaha kita tuh panjang juga gitu ya. Iya benar. Oke, benar banget. Karena kan kakak baru mulai usaha nih. 5 tahun ke depan nih kakak pengen usaha kakak dikenal sama. 5 tahun. Saya berharapnya dalam 5 tahun bisnis saya dikenal karena cita rasa makanannya sih. Terus nama-nama produk saya itu kan unik dan menarik ya, kayak pisang berenang atau yang lain. Saya berharapnya orang-orang akan mengingat nama usaha saya yang terinspirasi dari idol favorit saya yang meme-nya tuh terkenal pada tahun 2023. Oh, siapa tuh kalau boleh tahu? Ricky dari Zero Besok. Oh gitu. Kalau boleh tahu nama usaha kakak apa sih? Belum tahu kita. Namanya tuh singkatan dari YNR. Itu tuh artinya Young and Rich. Oh, Masya Allah. Sebuah filosofi ya. Iya. Keren banget. Terakhir nih, pesan buat teman-teman yang mau mulai usaha. Untuk teman-teman yang mau mulai usaha, jangan takut untuk gagal. Karena menurut saya gagal adalah awal dari kemenangan. Dan yang paling penting, jual yang menjadi passionnya gitu, supaya kakak-kakak yang mau menjual juga merasa senang saat menjalaninya gitu. Oke, itu aja mungkin deh ya sama pebisnis muda kita. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Boleh bye-bye sama kamera dan teman-teman. Terima kasih. Baik,
selesai sudah wawancara kami dengan pebisnis muda rekan kami ya. Itu sangat menginspirasi banget ya Bang. Benar Bang. Sekian wawancara kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.